saling membuka apa yang menjadi rekam jejak dari setiap orang sekarang menjadi laku yang biasa. Oleh karena kita menjadi orang yang sepertinya lupa tentang apa yang sesungguhnya menjadi identitas diri kita sendiri. Ini yang terlihat teman-teman dalam ekspresi yang kita penuh curigai atau kita perlu pertanyakan ketika sosok Ridho Rahmadi tiba-tiba dari yang dikenal sebagai politisi, yang kita kenal juga adalah menantu Amin Rais, dan ia juga sekaligus Ketua Umum Partai Umat, Partai Besutan Amin Rais, dan ia juga adalah orang yang selama ini dikenal sebagai bagian dari nyinyiran Amin Rais terhadap banyak isu-isu yang ada di tanah air kita. Ketika ia kemudian bertransformasi menjadi seorang akademisi, intelektual, dan ilmuwan, kita patut mencurigai bahwa ini pasti ada kepentingan yang syarat dengan dimensi politik yang ingin diperlihatkan dari seorang Ridho Rahmadi. Apalagi ia kemudian masuk dalam pusaran persoalan terkait dengan ijazah yang dituding oleh kelompok Roy Suryo, Rismond, dan Tiva, yaitu ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Buka-bukaan yang saya maksudkan ini masing-masing kita bisa lihat dalam berbagai macam media sosial kita. Salah satunya adalah dengan mempertanyakan, benarkah orang yang bernama Ridho Rahmadi yang selama ini dikenal sebagai seorang politisi adalah seorang ilmuwan? Ataukah ia sebetulnya sedang menunjukkan afiliasi dan panggilan politiknya untuk mendukung dari apa yang selama ini kita sudah bisa perkirakan dan duga bahwa ia adalah orang yang mendukung dari ketidakbenaran dalam penelitian yang dibuat oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tiva. Teman-teman, mari kita bincang hal ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Terima kasih teman-teman karena sudah memberikan dukungan terhadap channel ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kalau itu bermanfaat. Dan yang berikutnya, mari kita dukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dan tegakkan demokrasi kita makin dewasa dan makin sehat dengan menebar opini dan narasi yang penuh dengan keadaban dan kesantunan, dan kita lawan penggunaan narasi politik yang penuh dengan dendam, cacian, makian, fitnah, serta kebencian. Semangat pagi untuk teman-teman semua. Jadi hari ini teman-teman kita akan nonton video dari buka-bukaan yang saya temukan dalam sebuah akun TikTok Tommy Jipro yang kembali ya memperlihatkan bahwa orang yang bernama Ridho Rahmadi tidak paham tentang dunia penelitian, yang ia buta mata, buta hati, bahkan buta pengetahuan bahwa penelitian Roy Suryo, Rismond, dan Tiva itu sebetulnya adalah penelitian abal-abal yang tidak bisa diapresiasi sebagai tidak bisa diruntuhkan argumen-argumennya. Itu pendapat yang menurut saya tidak mencerminkan kapasitasnya katanya sebagai seorang intelektual atau ilmuwan. Kita nonton video pendek berikut ini. Sebenarnya politisi ya, kenapa kok dia tiba-tiba disebut sebagai ilmuwan? Atau siapanya nih si Dodi, siapa namanya? Ridho Rahmadi. Okay. Ridho Rahmadi. Jadi kelihatan banget bahwa dia ini ingin menghilangkan jejaknya sebagai politisi agar terkesan objektif gitu kan. Oh iya. Tapi sepanjang 1 jam video dia tuh ngawur, ngarang semuanya gitu loh. Termasuk yang menyebut salah satunya bahwa menyebut buku itu ilmiah. Dari mana bisa disebut ilmiah gitu? Karena bukunya Jokowi ini ya. Iya, Jokowi white paper ini. Karena sebelum dia disebut ilmiah, pertama dia itu harus ada pengujian dari apa itu? diuji oleh tokoh-tokoh independen.
Oh, ini buku itu. Buku itu Peer review lah itu peer ya. review. Buku itu harus minimal masuk jurnal dulu. Ada yang review, ada yang ini cacat logikanya, ada yang itulah. Ya. Ada yang membahas ini, atau dia dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang kredibel misalnya, yang diakui, Ya. universitas misalnya. Jadi kan bisa teruji. Nah, buku ini kan enggak. Dia dicetak dulu, baru kemudian diklaim sebagai ilmiah. Kemudian ketika orang bertanya-tanya pembandingannya apa, ini ya pokoknya syarat-syarat keilmiahannya tuh nggak terdukung gitu loh. Ya. Nah, saya heran kenapa seorang yang katanya ahli AI yang kuliahnya sangat lama di luar negeri tadi bisa mengatakan bahwa buku ini ilmiah, bahkan dengan bahasa yang berbunga-bunga. Mustahil dibantah. Mustahil dibantah gitu loh. Seolah-olah sudah kayak wahyu yang nggak mungkin salah. Itu kan bahaya, klaim yang sangat berlebihan, menyesatkan dan berbahaya. Ya, orang ini kan sebenarnya politisi ya. Kenapa kok dia tiba-tiba disebut sebagai ilmuwan? Atau Siapanya nih? si Dodi, siapa namanya? Ridho. Rahmadi. Ridho. Ya teman-teman, silakan nonton videonya lengkap di media-media sosial kita. Nah, saya menangkap beberapa poin teman-teman. Dan inilah yang saya katakan tadi, bahwa orang seringkali menutupi ya sebuah jati diri atau sebuah latar belakang yang kita sering sebut sebagai rekam jejak. Orang merasa bahwa rekam jejak seseorang itu bisa kita tutupi sendiri dengan tampil dalam satu momen ya, bahwa kita ingin melibatkan diri sebagai seorang politisi. Nah, itu sebetulnya tidak ada persoalan ya, bahwa kita ingin tampil menjadi apa, dan kita yakin bahwa kita merasa bahwa di satu bidang tertentu kita melihat itu memberikan manfaat dan dampak bagi kehidupan kita dan menjanjikan untuk perubahan nasib kita. Itu adalah pilihan yang sah saja, dan kita tidak perlu merasa bahwa setiap pilihan untuk ada dalam sebuah panggilan di bidang kehidupan tertentu itu sesuatu yang keliru atau salah. Namun teman-teman, ketika kita melihat misalnya Ridho Rahmadi yang dikenal sebagai politisi dan ketua umum sebuah partai politik, yaitu Partai Umat, Partai Besutan Amin Rais, yang kita selalu melihat ya, podcast Amin Rais itu begitu ya, membangun narasi penuh dengan dendam, narasi penuh dengan fitnahan, narasi penuh dengan kebencian, dan seringkali mencaci memaki, termasuk ancaman-ancaman yang ia datangkan, yang ia hadirkan lewat kata-katanya. Yang terakhir misalnya Anda lihat ya, ketika Pengadilan Negeri Surakarta dalam sidang gugatan terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ia tampil dalam podcast bersama dengan Rismon Sianipar. Kata-katanya itu tidak mencerminkan seorang Amin Rais yang dulu kita kenal sebagai seorang yang memang berangkat dari identitas sebagai kaum intelektual. Tetapi sudahlah, kita lupakan Amin Rais dan kita anggap ia adalah orang tua yang sudah selesai dengan dirinya, yang ada tinggal kenangan masa lalu yang dulu memang ia sangat dihormati sebagai tokoh reformasi besar. Tetapi hari-hari ini kita hanya mewarisi seorang Amin Rais sebagai seorang politisi tua yang sudah uzur, tetapi tidak bisa mengontrol kata-katanya, pikirannya, emosinya, dan kejiwaannya yang penuh dendam terhadap orang lain, dalam hal ini dendam terhadap Jokowi. Nah, ketika kita kemudian melihat sosok Ridho Rahmadi sebagai ketua umum Partai Umat, dan kita kenal seperti yang disampaikan tadi, ia adalah seorang politisi yang memilih jalan politik itu sebagai panggilan untuk hidup menjadi lebih baik, dan nasibnya berubah, ya kita anggap itu sesuatu yang biasa saja, dan kita tidak pernah melihat sosok Ridho Rahmadi itu memang tampil dalam media-media sosial kita. Ia cenderung menjadi figur yang tenggelam di belakang Amin Rais. Bahkan banyak orang menuding bahwa ia sebetulnya adalah pion yang digerakkan, karena ia menantu Amin Rais, yang digerakkan Amin Rais untuk memainkan peran-peran politik Amin Rais, yang mungkin saat ini karena sudah uzur, ia sudah tidak bisa lagi selincah dulu. Nah, ketika ia kemudian tampil tiba-tiba sebagai seorang ilmuwan, bertransformasi sebagai seorang akademisi, orang banyak ragu. Dan karena itu orang kemudian membuka
rekam jejaknya. Memang ada pengakuan ia adalah orang yang lama berkuliah di luar negeri dan karena itu ia patut diacungkan jempol. Tetapi ia menurut saya melacurkan ilmu pengetahuan yang ia miliki atau melacurkan intelektualitas yang ada pada dirinya ketika ia katakan bahwa buku Jokowi's White Paper itu mustahil dibantah. Ini menurut saya adalah ciri khas dari bagaimana ilmu pengetahuan pada akhirnya dibutakan oleh kepentingan politik yang penuh dengan transaksi-transaksi yang kadang-kadang kita harus akui politik itu juga dilabeli sebagai sangat nista dan kotor. Mengapa? Karena kita melihat bahwa politik itu penuh dengan konspirasi. Nah, salah satunya adalah konspirasi membuat apa yang salah menjadi benar, membuat yang benar menjadi salah. Dan dalam konteks buku Jokowi's White Paper, kita kembali mendapat informasi yang berharga, paling tidak pasca gelar perkara khusus yang sebetulnya harus kita balik logikanya, bukan makin membuat Roy Suryo percaya bahwa ijazah Jokowi itu 99 atau 99,9% adalah palsu, atau masukan dari Bambang Tri jangan 99,9% palsu tapi 100% palsu. Itu adalah cerminan ya bahwa orang sudah buta dengan kebenaran dan penegasan bahwa kita harus membalik cara melihat, bahwa cara melihat yang benar itu adalah cara melihat seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang tegas katakan bahwa Roy Suryo, Rismond dan Tiva itu tidak bersertifikat dalam mengerjakan tugasnya sebagai peneliti. Itu pertama, tidak ada sertifikat dari kerja penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tiva. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa RRT sebetulnya dipersoalkan, dipertanyakan soal kapasitasnya sebagai peneliti. Apalagi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah katakan seorang peneliti yang sejati, yang benar, yang bersertifikat dan mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan keilmiahan, maka ia harus mengindahkan apa yang disebut dengan etika penelitian, etika publikasi, dan juga respect to person dari orang atau seseorang yang kebetulan menjadi subjek penelitian seperti penelitian yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi. Anda bisa bayangkan, dan ini saya berulang-ulang katakan, Anda bisa bayangkan apa yang mau dikatakan sebagai hormat atau respect kepada Pak Jokowi kalau Pak Jokowi itu kemudian menjadi bulan-bulanan yang selalu diserang, dihancurkan harkat martabatnya, diteriaki tangkap Jokowi, kemudian adili Jokowi, kemudian gantung Jokowi, nusakambangkan Jokowi dan seterusnya. Apakah itu pantas keluar dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai penelitian dan selalu memuja-muja, memuliakan Roy Suryo sebagai peneliti yang benar? Inilah yang saya katakan bahwa ada yang keliru ketika Ridho Rahmadi itu diapresiasi setinggi-tingginya sebagai orang yang berkapasitas sebagai seorang peneliti atau kaum intelektual. Maka malah saya ingin katakan Ridho Rahmadi adalah pengkhianat kaum intelektual, karena sangat aneh ketika ia menyebut bahwa penelitian Roy Suryo dalam bukunya yang dipublikasikan yang berjudul Jokowi's White Paper itu sebagai penelitian yang mustahil dibantah. Apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan Ridho Rahmadi kalau penelitian mustahil dibantah? Karena apa? Karena di setiap zaman, di setiap waktu itu selalu ada celah kemungkinan bahwa sebuah penelitian itu bisa dibantah, dan karena itu melahirkan teori-teori baru. Bayangkan bahwa seorang yang katanya punya rekam jejak dan pengalaman pendidikan di luar negeri dan biasa dengan intensitas perdebatan intelektual yang mumpuni, itu akhirnya sampai mengatakan bahwa
penelitian Roy Suryo Rismond dan Tiva itu mustahil dibantah. Bukankah itu sesuatu yang tidak logis dan tidak rasional, karena ia lupa bahwa di setiap zaman, di setiap waktu itu selalu ada kemungkinan munculnya teori-teori baru dari sebuah karya penelitian yang sebelumnya telah dipublikasikan dan kemudian melahirkan cara melihat dari perspektif yang lain, dan cara melihat dari perspektif yang lain itu melahirkan informasi yang berharga untuk lahirnya sebuah teori-teori yang baru. Jadi disinilah teman-teman Ridho Rahmadi dibutakan oleh kepentingan politik, dan mungkin juga ia dibutakan oleh kepentingan syahwat politik penuh dendam dan kebencian dari orang yang bernama Amin Rais. Kalau sudah seperti ini, maka sebetulnya seorang Ridho Rahmadi tidak layak menyebut diri sebagai ilmuwan. Ia lebih pantas untuk masuk dalam dalam persoalan di bidang yang ia geluti sekarang, yaitu politik yang memang penuh dengan kontestasi, penuh dengan konflik, ketegangan, kegaduhan, dan salah satunya adalah pembelaannya yang ngawur terhadap buku Jokowi White Paper yang dianggapnya buku itu adalah buku yang mustahil dibantah. Andalah sebetulnya yang aneh dan tidak logis ketika memposisikan diri sebagai ilmuwan tetapi tidak mencerminkan derajat keilmuan yang salah satunya adalah selalu mengedepankan hermeneutics of suspicion, hermeneutik kecurigaan terhadap sesuatu yang dianggap benar, karena setiap yang dianggap benar itu selalu ada celah kemungkinan bahwa itu hanya mewakili satu perspektif kebenaran dan tidak pernah akan mewakili seluruh kebenaran. Saya sering katakan teman-teman, salah satu bagian penting dari ilmu pengetahuan itu adalah kecurigaan. Kita tidak mungkin menjadi orang yang memamah begitu saja atau menelan bulat-bulat sebuah fakta kebenaran, karena seperti Friedrich Nietzsche katakan, tidak ada kebenaran, yang ada adalah interpretasi. Tidak ada fakta, yang ada adalah interpretasi dari interpretasi. Kalau sudah seperti itu, maka sebetulnya kita harusnya menjadi orang yang sadar bahwa kita hanya mewakili satu kebenaran, tidak pernah mewakili semua kebenaran. Kalau sudah ini yang kita sadari, kita tidak pernah akan melacurkan pengetahuan yang kita miliki hanya demi mengejar syahwat politik yang penuh dendam dan kebencian terhadap orang lain, karena kita menjadi orang yang bisa menghargai bahwa orang lain bisa melihat dari sudut yang lain, orang lain juga bisa melihat dari sudut yang lain pula. Kita juga hanya mewakili satu sudut pandang. Tidak perlu merasa bahwa kebenaran itu hanya ada pada diri kita, apalagi sampai mengatakan penelitian RRT mustahil dibantah. Itu kan ngawur dan sekaligus menunjukkan kekacauan dalam berwacana yang tidak perlu kita anggap itu sebagai fakta atau realitas. Itu adalah tafsiran dari Ridho Rahmadi, dan saya ingin katakan bahwa Ridho Rahmadi dalam konteks ini bisa disebut sebagai pengkhianat kaum intelektual. Salam waras, salam YouTuber NKRI.